Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Salsabella dengan NIM akhir 224 dari kelas PAP 2024E. Di sini saya akan menjelaskan cara uji MANOVA pada SPSS pada mata kuliah statistika, yaitu berikut cara pengerjaannya. Untuk yang pertama, kita buka Excel terlebih dahulu untuk menampilkan data yang akan digunakan. Di sini terdapat data yang dimana gaya kepemimpinan apakah akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan. Di sini ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Lalu di Excel terdapat 3 gaya kepemimpinan tersebut, lalu digabungkan menjadi satu, lalu diberi kode setiap gaya kepemimpinan, seperti pada tabel pada yang di ada kanan, yaitu demokratis yaitu kode 1, otoriter yaitu kode 2, dan laissez-faire kode 3. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita buka terlebih dahulu SPSS pada variabel view, lalu pada bagian nama kita ketik yaitu kepuasan, lalu kinerja, dan yang ketiga yaitu gaya. Lalu pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Pada bagian label kita beri nama juga sama seperti yang tadi, kepuasan, kinerja, lalu gaya underscore kepemimpinan. Lalu pada bagian value yang di bagian gaya kita isi dengan kode yang sudah tadi kita tentukan, yaitu yang pertama demokratis, untuk yang pertama kita add, untuk yang kedua yaitu otoriter, lalu add, untuk yang ketiga yaitu laissez-faire, lalu klik add, lalu oke. Lalu pada bagian measure kita pilih yang scale, pada kinerja dan kepuasan juga kita pilih scale, lalu pada bagian gaya kita pilih yang nominal. Lalu kita pindah ke data view yang dimana data yang sudah diberi kode tadi kita copy yang pada Excelnya, lalu kita pindahkan ke SPSS pada data view, lalu copy paste. Baik, seperti ini tampilannya. Untuk menguji apakah MANOVA ini akan berhasil atau tidak, kita simak berikut ini. Yang pertama yaitu kita klik analyze, lalu pilih general linear model, lalu pilih multivariate, lalu pada dependent kita masukkan kepuasan dan kinerja, lalu pada fixed vector kita masukkan gaya kepemimpinan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada post hoc yang dimana vektor gaya ini akan dipindahkan ke post hoc test 4. Di sini di bawah ada, lalu kita centang yang Bonferroni dan Gens-Howell, lalu klik continue. Untuk selanjutnya yaitu option, di sini ada gaya, lalu kita pindahkan ke display main 4. Lalu di display ini kita centang pada bagian deskriptif statistik dan homogeneity test, lalu klik continue, lalu kita oke. Di sini sudah muncul output uji MANOVA yang kita uji tadi. Lalu untuk tabel yang pertama yang akan dibaca yaitu deskriptif statistik, yang dimana hasil interpretasinya yaitu variabel kepuasan pada gaya kepemimpinan, yaitu yang dimana demokratis dengan rata-rata yaitu 472,50, lalu yang otoriter yaitu 471,10.
Lalu untuk yang laissez-faire yaitu 484,00. Lalu pada variabel kinerja pada gaya kepemimpinan yaitu demokratisnya yaitu dengan rata-rata 439,35. Lalu untuk otoriternya yaitu 440,70. Lalu yang terakhir yaitu ada laissez-faire yaitu dengan rata-rata 441,15. Yang selanjutnya yaitu ada tabel yang kedua yaitu test of between. Hasil interpretasinya yaitu dilihat pada bagian gaya pada dependent variabel kepuasan dan kinerja. Variabel kepuasan memiliki signifikasi yaitu 0,000 yang nilainya kurang dari 0,005 yang artinya gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kepuasan. Lalu pada variabel kinerja memiliki signifikasi yaitu 0,582 yang nilainya besar dari 0,005 yang artinya gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. Lalu dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yang diuji hanya variabel kepuasan saja yang memiliki pengaruh, sedangkan yang kinerja tidak memiliki pengaruh. Lalu untuk tabel berikutnya yang akan kita baca yaitu pada bagian multiple comparison. Hasil interpretasinya yaitu pada bagian dependent variabel kepuasan di Bonferroni dapat dilihat pada gaya kepemimpinannya. Yang pertama yaitu demokratis versus otoriter dengan nilai signifikasi yaitu 1000, yaitu artinya besar dari 0,005 yang artinya tidak terdapat pengaruh terhadap kepuasan. Ya, yang untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada demokratis versus laissez-faire yang dimana signifikasinya yaitu 0,001 yaitu kurang dari 0,005 yang artinya terdapat pengaruh terhadap kepuasan. Untuk yang ketiga yaitu ada otoriter versus laissez-faire dengan nilai signifikasi yaitu 0,0000 yaitu kurang dari 0,005 yang artinya terdapat pengaruh terhadap kepuasan. Lalu pada bagian dependent variabel kinerja di Bonferroni dapat dilihat pada gaya kepemimpinannya. Yang pertama yaitu demokratis versus otoriter dengan nilai signifikasinya yaitu 1000, yaitu besar dari 0,005 yang artinya tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Lalu yang kedua yaitu ada demokratis versus laissez-faire dengan nilai signifikasinya yaitu 0,985 yaitu besar dari 0,005 yang artinya tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Untuk yang terakhir yaitu ada otoriter versus laissez-faire dengan nilai signifikasinya yaitu 1000 yaitu besar dari 0,005 yang artinya tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Jadi kesimpulan dari uji MANOVA ini yaitu gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan yaitu pada gaya demokratis versus laissez-faire dan otoriter versus laissez-faire, sedangkan pada gaya demokrasi versus otoriter tidak terdapat pengaruh pada kepuasan. Lalu yang kedua, pada variabel kinerja tidak terdapat pengaruh dari semua gaya kepemimpinan. Demikian penjelasan yang saya ajarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.